Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rido. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mendapatkan judul XML yang memiliki anggota saya sendiri Azmi NRP 05311840 kali 47. Kemudian ada teman saya Lambang Akbar Wijayadi NRP 05311940 kali 6. Kemudian untuk Herwinda Marwa NRP 05311940 kali 9. Di XML sendiri ini kami memiliki 5 topik. Yang pertama ada definisi, yaitu pengertian dan penerapan XML itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tujuan dari XML. Yang ketiga strukturnya. Yang keempat perbedaan antara XML dan HTML. Dan yang kelima kelebihan dan kekurangan dari XML itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang pertama topiknya itu tentang pengertian dan penerapan XML. Jadi untuk pengertiannya sendiri, XML itu memiliki singkatan yaitu Extensible Markup Language. Jadi untuk XML sendiri itu adalah bahasa markup yang diciptakan oleh konsorsium World Wide Web atau W3C, serta didesain untuk menyederhanakan dan mengirimkan data antar server. Nah, untuk sejarahnya itu sendiri, XML itu dikembangkan mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada bulan Februari tahun 1998. Nah, teknologi yang digunakan pada XML itu sebenarnya bukan teknologi baru, tapi merupakan turunan dari SGML atau Standard Generalized Markup Language yang dikembangkan tuh pada awal tahun 80-an dan telah banyak digunakan pada dokumentasi teknik proyek-proyek berskala besar. Nah, pada saat itu ketika HTML dikembangkan pada tahun 1990, para penggagas XML itu mengadopsi bagian paling penting pada SGML dan dengan berpedoman pada pengembangan HTML yang akhirnya menghasilkan markup language yang tidak kalah hebatnya dengan SGML. Kemudian untuk penerapannya dari XML itu sendiri yang ada 5. Yang pertama tuh yaitu membawa data pada API seperti SOAP. Kemudian membentuk struktur form pada pemrograman desktop. Kemudian ada membuat layout aplikasi pada Android. Kemudian yang keempat, membentuk struktur proyek pada Java menggunakan Maven. Dan yang terakhir sebagai format file SVG dan docs. Kita beralih ke topik yang kedua, yaitu tujuan XML yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk contoh penerapan aplikatif XML selanjutnya adalah ini, membentuk struktur proyek pada Java, bahasa pemrograman Java menggunakan Maven. Ya, mungkin sedikit intermezzo ya. Jadi di sini ada salah satu artikel dari petanikode.com. Ini menceritakan tentang bagaimana proyek Maven itu berjalan dan sebagainya. Dan Maven itu apa ya? Maven adalah salah satu build tool yang sering digunakan dalam proyek aplikasi Java. Dan di sini juga diceritakan bagaimana cara menginstalnya dengan Linux, kemudian bagaimana proses pembuatan awal atau hello world-nya, ya seperti itu. Kemudian ketika di dalamnya, ketika kita melihat semakin dalam lagi, bagaimana proyek Java dengan Maven ini dituliskan, dikodekan, itu adalah menggunakan dengan bahasa XML. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan dari XML. Di sini jika dilihat XML ini adalah salah satu ini adalah contoh dari bahasa XML seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai format file pada SVG dan docx. Di sini saya juga ada sedikit contoh di mana file SVG itu juga lumayan sering juga digunakan dalam pembuatan website seperti itu ya. Meskipun salah satu kelemahan file SVG sendiri itu adalah ukurannya yang cukup besar, sehingga untuk loading websitenya itu nanti akan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi ini ada beberapa contoh SVG yang saya punyai. Ini misalnya SVG menggunakan XMLNS dan sebagainya, PET, MES, PET. Ketika di browser nanti ini akan terlihat sebagai gambar, ya jatuhnya akan jatuhnya sebagai gambar. Ini pun juga ditulis dalam bahasa XML. Ya, mungkin untuk contoh penerapan dari XML kurang lebih itu saja. Kita lanjut selanjutnya adalah goals atau tujuan dari XML ya. Tujuan dari XML itu adalah sebenarnya menyederhanakan proses penyimpanan dan pengiriman data antar server. Mengapa penyimpanan dan pengiriman data antar server perlu disederhanakan? Begini sedikit contoh kecilnya. Jadi misalnya terdapat dua website, website A dan website B. Website B ini ingin selalu mengupdate, menampilkan, intinya dia ingin mengambil semua data pada website A, kemudian dia ingin tampilkan pada websitenya. Nah,
hal ini akan cukup rumit ketika website A, admin pada website A ini melakukan update pada websitenya dia dengan bahasa pemrograman yang memang dia pakai, teknologi yang diaplikasikan pada website A, dan seterusnya. Lalu bagaimana website B ini merecord data yang terdapat pada website A? Nah, ini akan cukup sulit karena kita akan melihat pada slide selanjutnya tentang mengapa hal itu cukup sulit dilakukan dan cukup rumit dilakukan, dan XML akan mempunyai peran di dalamnya. Oke, yang pertama adalah perbedaan sistem antar server. Bisa saja ketika misalnya website A database-nya diupdate, ternyata database pada website B itu pun juga berbeda. Nanti pertukaran data antar server yang sistemnya tidak cocok itu akan memakan banyak waktu. Yang kedua adalah keperluan mengubah format data. Perlu untuk mengubah format data agar cocok dengan server tujuan. Nah, ini misalnya ya, website A ini menggunakan bahasa pemrograman sekian. Kemudian website B bahasa pemrograman yang lain. Maka untuk menampilkan antara kedua data di sini itu memerlukan perubahan bahasa saja misalnya dalam contoh sederhananya. Nah, dengan pengubahan format data tentu diperlukan waktu, dan itu akan menjadi hal yang menambah rumit dari pengiriman data antar server. Yang selanjutnya adalah data beresiko hilang. Kenapa? Karena ketika dalam perubahan format, misalnya kita analogikan saja sebagai menerima data pada server A itu kemudian didekripsi, kemudian diubah menjadi data atau data yang bisa ditampilkan pada website B, itu bisa saja terjadi perubahan data. Nah, perubahan data ini yang mengakibatkan tidak 100% data itu benar-benar terkirim antara website A dengan website B. Kemudian XML hadir menyimpan data berformat sederhana sehingga user tidak perlu mengubah format data. Jadi XML itu kan akan selalu tetap dan baku tentang penggunaan tag dan sebagainya yang bisa fleksibel mungkin oleh developernya. Oke, mungkin itu adalah salah satu kenapa XML itu ada. Nah, selanjutnya adalah struktur pada XML. Ya, ini struktur pada XML itu terdapat 3 bagian, yaitu deklarasi, atribut, dan elemen. Deklarasi ini salah satunya adalah tag paling atas ini adalah XML version 1.0 encode UTF-8 gitu ya. Ini adalah bagian deklarasi yang biasanya menunjukkan versi, pengencodingannya dengan apa, dan sebagainya. Kemudian atribut. Atribut itu adalah keterangan dari yang melekat pada tag pembuka dan tag penutupnya. Seperti kita akan melihatnya sangat mirip dengan HTML gitu ya, tapi dengan tag-tag yang berbeda. Ya, atribut ini pun juga fleksibel, bisa ditulis beberapa apapun yang terserah dengan developer atau pengembangnya. Bisa ditulis nama, judul, ID, jabatan, dan sebagainya. Kemudian ada juga elemen. Elemen ini adalah misalnya nama open tag nama bertemu dengan close tag nama, itu adalah salah satu elemen, dan isi dari elemen itu adalah yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Kurang lebih untuk struktur XML seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwinda Marwasa Sabila, NRP 0531940009. Saya di sini akan mempresentasikan perbedaan XML dengan HTML. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa keuntungan atau kelebihan dari XML serta kekurangan dari XML. Jadi yang pertama-tama, apa sih perbedaan XML dengan HTML? Jadi XML dan HTML, perbedaan pertama yang bisa dilihat itu dari fungsi utamanya. XML ini tuh berfungsi untuk mengirim atau menyimpan data, sedangkan HTML itu berfungsi sebagai penampil data atau menampilkan data. Nah, XML itu tadi, seperti yang kita lihat di strukturnya, itu tuh bisa bebas menggunakan tag yang telah kita buat. Sedangkan HTML itu tag-nya itu sudah didefinisikan atau predefined tag. Nah, tag-nya itu harus menggunakan tag-tag tertentu. XML ini tuh bisa membedakan mana yang huruf kapital atau mana yang huruf kecil.
atau case sensitif. Sedangkan HTML ini tuh dia tidak bisa membedakan mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil gitu, atau case insensitive. Nah, XML ini tuh terdiri dari data struktural, sedangkan HTML ini tuh dia tidak terdiri dari data struktural. Nah, XML ini tuh harus atau memiliki tag penutup di dalamnya. Sedangkan HTML ini tuh tidak perlu menggunakan tag penutup. Nah, mungkin agar lebih jelas, kita bandingkan kanan kiri contoh coding atau kode dari XML dan HTML. Yang sebelah kiri itu adalah XML dan yang sebelah kanan adalah HTML. Yang XML ini bisa kita lihat tag-nya itu bebas gitu. Kita yang menentukan, kita yang membuat tag-tag itu tadi. Dan tag ini itu tidak ada satupun tag yang terkait dengan tampilan kontennya. Nah, sedangkan HTML ini tuh tag-nya tuh udah didefinisikan gitu. Seperti jika ingin menggunakan paragraf atau membuat paragraf, menampilkan paragraf itu harus menggunakan tag T. Jika ingin heading itu harus menggunakan tag heading 1 atau heading 2, H1 atau H2 gitu. Ini tuh untuk mendefinisikan struktur dari kontennya itu tadi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari XML. Jadi, XML itu memiliki kelebihan yang pertama, XML itu bahasa dan platform pemrograman yang independen. Nah, sehingga dia itu dapat digunakan pada sistem apapun karena sifat independennya itu tadi. Nah, di XML juga itu mendukung Unicode. Apa sih Unicode itu? Jadi Unicode itu adalah standar penyajian internasional untuk digunakan dengan berbagai bahasa dan skrip. Yang ketiga, jika ada perubahan data pada XML, itu tidak mempengaruhi penyajian datanya. Data yang disimpan dan dikirim di XML itu dapat diubah tanpa mempengaruhi penyajian atau penampilan dari datanya. Nah, selain itu, XML itu juga validasi DTD dan skema. Nah, validasi ini tuh memastikan dokumen XML ini tuh bebas dari kesalahan sintaks. Yang kelima, XML ini tuh tidak memerlukan konversi data. Nah, data XML ini tidak memerlukan konversi saat ditransfer antara sistem yang berbeda. Mengapa? Ini tuh sebenarnya terkait dengan yang nomor 1 tadi, yaitu karena sifatnya yang independen itu tadi, bahasa pemrograman yang independen. Selanjutnya, XML juga tidak luput dengan kekurangan kan. Nah, kekurangan dari XML salah satunya itu sintaksnya itu bersifat redundan atau sering berulang-ulang, dan yang hal ini menyebabkan volume atau biaya penyimpanan itu menjadi besar. Lalu dokumen XML ini tuh daripada dokumen teks lainnya seperti yang ditulis menggunakan JSON atau JSON itu lebih sulit untuk dibaca. Nah, yang ketiga, XML ini tuh tidak support dengan array. Dan keempat, ukuran file dari XML atau dokumen XML ini tuh besar. Ini juga berhubungan sama dengan yang nomor 1 itu tadi. Kenapa? Karena sintaksnya bersifat redundan dan ukuran file ini itu tuh bergantung dengan siapa yang menulis dokumennya itu tadi gitu. Karena kan tiap orang itu tag-nya kan bisa berbeda-beda ya. Tuh. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.